Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi saya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisania Putri Fadila, dari Angkatan 2022, Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Laporan kerja profesi saya memiliki judul yaitu Peran Administratif Human Research pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dalam kerja profesi ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Cynthia. Dan untuk video kali ini saya akan memaparkan dan juga share screen dalam bentuk presentasi atau PPT. Adapun untuk susunan dari laporan ini yaitu bab 1 dimulai dengan pendahuluan, bab 2 yaitu tinjauan umum tempat kerja profesi, bab 3 yaitu pelaksanaan dari kerja profesi, dan bab 4 diakhiri dengan penutup. Baik, selanjutnya yaitu ada bab 1 mengenai latar belakang. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unit utama di bawah Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDM kesehatan di Indonesia dan juga menaungi berbagai profesi kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi hingga tenaga kesehatan lainnya yang berperan dalam pelayanan medis. Kemudian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, di direktorat ini memiliki strategi dalam perancangan dan juga pengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, peningkatan kapasitas, serta distribusi tenaga kesehatan di berbagai wilayah. Adapun maksud dan tujuan dari kerja profesi ini, untuk maksudnya adalah untuk pelaksanaan kerja profesi bertujuan untuk praktikan dapat melihat langsung proses perencanaan implementasi dan juga evaluasi kebijakan SDM kesehatan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk tujuannya sendiri adalah untuk memberikan pengalaman langsung bagi praktikan untuk memahami dinamika serta budaya kerja di lingkungan profesional. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan komunikasi serta kemampuan kerjasama dalam tim, dan juga untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari di perkuliahan sehingga dapat diperkuat dan juga pemahamannya sekaligus di dunia profesional. Selanjutnya itu ada tempat pelaksanaan dari kerja profesi ini sendiri yaitu di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertempat di Jalan Hang Jebat 3, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari sampai dengan 30 April, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, secara hybrid pada pukul 7.30 sampai dengan di 16.00. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu adalah sejarah perusahaan. Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang saat ini dikenal dengan singkatan SDMK mengalami pergantian nama pada tahun 2022 yang sebelumnya bernama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, merupakan salah satu unsur pendukung strategis yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Direktorat ini memiliki kedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Peran utama dari direktorat ini adalah untuk menyelenggarakan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan juga pengelolaan SDM kesehatan. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan juga berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada pun visi dan juga misi dari Direktorat Jenderal SDMK ini. Yang pertama untuk visinya adalah Kementerian Kesehatan yang setara dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia menjabarkan visi misi ini pada tahun 2020 sampai tahun 2024 di bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan juga berkeadilan. Kemudian untuk misinya yaitu memiliki 4 poin. Yang pertama adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua untuk menurunkan angka stunting pada balita. Yang ketiga memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, dan juga yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian dan juga penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada bidang kerja.
Untuk bidang kerjanya sendiri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, khususnya tim kerja SDMK ini, berada di bawah naungan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berfokus pada bertanggung jawab dalam memfasilitasi dan juga mengkoordinasi Direktorat Jenderal kemudian mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan karir dan juga penilaian kinerja ASN di lingkungan Direktorat Jenderal. Praktikan juga memiliki peran dalam membantu mendata jumlah usulan, disposisi, pemberhentian, dan mutasi kerja yang berlangsung selama praktik kerja profesi. Mulai dari tahap pengecekan, pendataan, pengelolaan, hingga pelaporan, dan juga praktikan juga terlibat dalam penilaian kinerja pegawai. Nah, untuk di bab 3 ini masuk ke dalam pelaksanaan kerja profesi. Yang pertama, praktikan berperan sebagai pendataan disposisi, membantu untuk pendataan disposisi, mendata setiap disposisi yang masuk melalui website Serikandi untuk memastikan dokumen yang masuk itu akan segera ditindaklanjuti. Kemudian yaitu pendataan usulan, yaitu adalah pelaksanaan kerja profesi atau job desk dari pekerjaan praktikan yang kedua, yaitu mendata jumlah usulan kenaikan jabatan atau pangkat pegawai. Data ini diperlukan untuk memantau sejauh mana proses pengajuan berlangsung, memastikan kelengkapan administrasi, dan juga mengevaluasi status dari setiap usulan yang diajukan. Dan yang ketiga yaitu adalah mengikuti dinas kerja. Praktikan juga mengikuti dinas kerja di beberapa tempat, yaitu untuk memperluas pemahaman praktikan tentang penerapan kebijakan di lapangan, serta interaksi antar unit dalam menangani isu-isu internal dari organisasi tersebut. Kemudian yaitu ada yang keempat atau yang terakhir yang praktikan lakukan adalah membuat dokumen brief sheet, yang mana memuat berbagai poin-poin penting yang akan dibahas dalam suatu pertemuan, mulai dari topik utama, biodata audiens, terkait latar belakang, permasalahan, tujuan pertemuan, hingga hasil atau output yang diharapkan. Yang terakhir ya, yang kemudian ada kendala dan juga solusi, yang mana di kendala ini ada 3 poin. Yang pertama adalah ketidakaturan data masuk dalam pendataan, disposisi, dan juga usulan. Dan yang kedua ada keterbatasan ruang untuk berkontribusi dalam dinas kerja. Yang ketiga ada keterbatasan akses informasi dalam pembuatan brief sheet. Kemudian dari kendala ini praktikan juga menemukan solusinya, yaitu yang pertama untuk membuat format standar input disposisi dan juga usulan yang harus dicatat dan dipenuhi sebelum dicatat. Kemudian yang kedua ini memberikan pendampingan atau sesi refleksi dalam kegiatan dinas kerja. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan inisiatif dalam berkoordinasi. Jadi untuk kendala dan solusi ini adalah kendala dan solusi yang dilaksanakan selama praktikan bekerja. Kemudian ada pun pembelajaran yang diperoleh, yaitu memahami keteraturan administrasi, memahami proses kegiatan dinas kerja, dan juga memahami alur dari pelaksanaan rapat. Pembelajaran ini diperoleh selama praktikan, mengikuti kegiatan kerja profesi selama kurang lebih dalam kurun waktu dari 3 Februari sampai dengan di 30 April. Masuk ke tahapan yang terakhir atau bab yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan, yang mana pelaksanaan kerja profesi ini memberikan pengalaman mengasah keterampilan komunikasi, kerjasama tim, serta penerapan teori perkuliahan ke situasi nyata, sekaligus membantu praktikan mengeksplorasi jalur karir sesuai minat dan juga kompetensi. Praktikan juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan disposisi dan pencarian data yang valid untuk brief sheet yang menuntut ketelitian, koordinasi lintas bagian, dan penyajian informasi yang akurat. Selain itu, praktikan dilatih dalam keterampilan teknis seperti penyusunan pointer, struktur brief sheet, pencatatan notulensi, serta manajemen waktu di tengah agenda pimpinan yang padat. Secara keseluruhan, program ini membekali praktikan dengan pemahaman kebijakan publik dan kemampuan profesional yang penting dalam dunia kerja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga kerja profesi ini ke depannya dapat diterapkan juga untuk mahasiswa lainnya ketika ingin melakukan kerja profesi. Sekian dari saya, terima kasih.